Syarrul fuqara man yawaddu annahu minal aghniya wa khairul aghniya man la yakrahu an yakuna minal fuqara. Seburuk-buruknya orang miskin yaitu orang yang kepengen oleh orang akan bahwasanya dia termasuk dari orang kaya, dan sebaik-baiknya orang kaya yaitu orang yang tidak suka an yakuna minal fuqara, yaitu bahwa menjadi dia daripada orang-orang miskin. Di dunia ini saudara, manusia terbagi dua, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada dua, ada yang kaya, ada yang miskin. Walaupun secara hakikat agama semuanya miskin. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghani hamid. Tapi pembelahan ada. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kaya dan miskin dua-duanya tidak baik, tidak buruk. Kaya dan miskin, kaya enggak baik, miskin enggak buruk. Enggak, dua-duanya sama di mata Tuhan, karena dua-duanya punya tugas. Si kaya punya tugas untuk syukur, bisa masuk surga. Si miskin punya tugas untuk sabar, bisa masuk surga. Dua-duanya bagus, syukur dan sabar. Kalau ini dari side effect, cara mensikapinya yang bakal bagus. Kaya dan miskin enggak punya ganjaran. Kaya enggak ada ganjaran, kita harus pahami. Miskin enggak ada dosa. Kita jadi orang miskin, enggak dosa, enggak ada ganjaran. Kaya enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Sebab takdir Allah. Allah takdirin kaya, Allah juga kalau ada ganjaran buat Allah yang nakdirin. Kalau ada dosa buat Allah. Nah, yang ada ganjaran fi'lul abdi, ikhtiar. Ada ganjaran. Kaya bisa dapat ganjaran kalau syukur, kaya bisa dapat dosa kalau sombong. Miskin bisa dapat ganjaran kalau sabar, miskin dapat dosa kalau dia ngeluh terus. Jadi pensikapannya yang bakal salah. Tapi walaupun miskin dan kaya enggak ada ganjaran, enggak ada dosa, kepangkatan ini bisa baik, bisa buruk. Mana yang buruknya orang miskin? Kata Imam Haddad, syarrul fuqara, orang miskin yang paling buruk di mata Allah, orang yang di hatinya pengen banget jadi orang kaya. Itu buruk banget di mata Allah. Nih saya mau tanya yang ngaji, pengen jadi orang kaya enggak? Ya, buruk di mata Allah. Lah begitu Imam Haddad ngomongnya. Begitu. Syarrul fuqara man yawaddu annahum la agniya. Paling buruknya orang miskin yaitu orang yang kepengen betul dia menjadi orang kaya. Begini saudara, antara orang kaya sama orang miskin. Jadi dulu ada orang kaya raya, hartanya luar biasa, hartanya banyak, tanah aja ablak-ablakan, banyak dah, tokonya di mana-mana, duit di berbagai bank miliaran. Dia bilang sama anaknya begini, anak-anakku, kayaknya abah ini tidak lama lagi meninggal. Abah pengen siapa di antara kalian anak-anakku yang mau nemenin abah di kubur 40 hari, harta separuh punya abah hibah buat kamu. 40 hari nemenin di kuburan. Anaknya pada ogah gua 40 hari lah di tanah kusir, kudu duduk di situ. Enggak mau. Kalau enggak mau, abah buat sayembara. Enggak apa-apa, Pak. Maka si orang kaya itu akhirnya nyuruh anaknya, silakan. Maka kemudian anaknya bikin sayembara. Siapa orang yang mau nemenin ayah saya di kuburan selama 40 hari, maka harta abah saya 50% buat dia.
Kebetulan ada orang tukang ngampakin kayu, tahu kampak? Tukang nebang-nebang pohon. Dia baca sayembara itu. Orang yang nemenin dikubur 40 hari 50%. Wah, gua bakal jadi orang kaya ini. Impian gua bisa berhasil. Kata bininya, udah bang, ambil aja 40 hari ini. Emang bini begitu. Sampai dalam sayembara yang lain tuh, siapa yang berani nyebur di kolam yang ada buayanya, dikasih duit 100 juta. Itu laki didorong sama bininya, bur. Dia bilang, sampailah dia, alhamdulillah Allah kasih selamat, lolos, enggak dimakan buaya, ampe keluar dari kolam. Dia marah-marah, siapa ini yang dorong saya ini? Bininya kipas-kipas, 100 juta. Abang ingat kata kiai, kesuksesan seorang suami memang ada istri yang mendorongnya di belakang. Kata dia begitu, kata bininya. Ini orang baca sayembara. Kata bini, udah bang 40 hari ini siap. Maka ketika itu si orang kaya wafat, dia siap nungguin, gak ditutup kuburannya, nungguin. Dia lubang landak, dia tungguin. Di atasnya kan lubang landak, ini di lubangnya, dia di atasnya, duduk aja di situ, kasih makan gitu sama anak-anaknya, biasa dengan jadwal makan. Lah, malaikat datang, mungkar nakir. Coba saudara yang namanya security, ada orang lagi tidur sama yang melek, yang ditanya dulu yang mana? Yang tidur dulu yang melek, yang melek sama mungkar nakir, dia yang ditanya. Beneran? Kata mungkar nakir, ngapain ente di sini? Begitu, dia bilang, saya ini tukang ngampak pohon, nebangin pohon. Ditanya, ente nebangin pohon kerjaannya? Iya, baik. Begitu, kata malaikat mungkar nakir, saya mau tanya, itu kampak dari mana duitnya? Beli kampak kan beli, dapat beli, duitnya dari mana? Hari itu ditanya tentang duit beli kampak, dia lolos, ini dapat beli, ngumpulin duit. Besok ditanya lagi, ente ngampakin apa? Kayu. Motong kayunya rata apa enggak? Sampai 39 hari masih ditanya tentang kampak aja. Sampai dia bilang, udah 39 hari nih, tanya kampak mulu. Kata dia, gua ogah jadi orang kaya, kampak doang atuh. Ditanya 39 hari belum kelar. Dia loncat hari ke-39, bininya pingsan. Enggak jadi orang kaya. Kata bininya, bego lo bang, mau jadi orang kaya kurang sehari dong. Enggak. Kampak doang ditanya nih sama mungkar nakir 39 hari, kampak doang, apalagi punya segala macam. Maka kata Imam Haddad, syarrul fuqara, orang miskin paling jelek kalau dia pengen jadi orang kaya. Miskin itu bagus, tapi kalau kita kebetulan jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya yang baik di mata Allah, karena kaya bisa jadi baik di mata Allah. Bagaimana caranya? Wa khairul agniya, orang kaya yang paling baik di mata Allah, orang yang tidak takut jatuh miskin. Biasa aja. Kalau kita jadi orang kaya, jangan takut. Kita mau pensiun setahun lagi, gusar. Ntar gua bagaimana ya? Lihat tetangganya 20 tahun yang lalu udah pensiun, biasa aja. Udah pensiun belum? Udah 20 tahun kita udah pensiun belum? Belum, itu gusar. Ini paling buruknya orang ngadepin pensiun. Kayak kantor yang ngasih makan, bukan Tuhan. Ini satu keran doang yang mau ditutup, keran yang lain masih banyak. Lihat teman-teman kita yang umurnya udah 90 tahun, mananya udah lebih dari 30 tahun pensiun, masih hidup, kasih makan sama Tuhan. Ngapa kita takut? Begitu. Lihat engkong kita nggak punya kantor, boro gaji, bisa ngasih warisan, gantungannya sama Allah. Ngapa kita yang punya kantor bingung mikirin hidup? Kurang ta'alluqnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang miskin yang paling buruk, orang yang miskin yang kepengen betul di hatinya, kayak orang kaya, jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang paling baik, orang yang tidak takut jatuh miskin. Miskin biasa, tadinya juga nggak punya,
Sekarang nggak punya nggak apa-apa. Awalnya juga nggak punya apa-apa. Waktu lahir nggak bawa apa-apa, baju nggak bawa. Sekarang nggak punya lagi dengan pandemi, nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, bagaimanapun juga yang pasalnya banyak sama pasalnya dikit, lolosnya duluan yang pasalnya sedikit. Kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Jadi orang miskin banyak kok main ke daerah. Saya banyak maulid itu kenapa bertahan di Serang, biar lihat tuh rumah-rumah orang miskin, kantor nggak punya, orang punya tenang aja, sholat keburu apa keburu. Masa kita yang motor punya, mobil punya, bingung, kalah nih keimanan. Begitu maksudnya. Jadi kalaulah orang miskin itu tahu nilainya kemiskinan, niscaya dia bakal girangnya luar biasa jadi orang miskin. Sebagaimana kalau orang kaya itu tahu tentang manfaatnya kekayaan kalau dia digunakan untuk agama. Kalau kita jadi orang kaya enak. Kenapa? Karena harta kita buat membesarkan agama. Supaya apa? Supaya kita jangan membesarkan diri kita dengan menjual agama. Kita harus sukses dulu. Jadi kalau kita lah dipilih jadi orang miskin, kita jangan gusar. Sebab orang kaya tidak bakalan ada kalau nggak ada orang miskin. Lalu kalau kaya semua kan susah juga. Siapa yang mau kerja? Kalau orang kaya semuanya, satu orang punya tanah 10 hektar, suruh nyangkul, copot tangannya. Hikmah ilahiyah, ada yang dibikin miskin, ada dibikin kaya. Ini ganti-gantian. Maka dalam bab zakat, kriterianya yang boleh nerima zakat orang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya pemberian Allah bagi orang yang merasa butuh sama Allah. Kalau pengen dikasih sama Allah, kita harus fakir ilallah di hatinya. Kalau enggak fakir ilallah, merasa kaya kita di mata Allah, enggak dikasih. Kenapa kita harus baca solawat? Kita butuh sama rahmat Allah. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi asrat. Kita butuh sama solawat Allah terus, karena merasa butuh ini akhirnya Allah kasih kaya.